Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita akan lanjut ke sesi 2 atau bagian 2. Pada sesi 2 ini kita akan membahas mengenai pembuatan layout website ya. Dasar pembuatan layout website dengan menggunakan HTML5 dan CSS3. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Dan jangan lupa di tap tombol like-nya. Oke, kita lanjut ke sesi kedua ini, yaitu pembuatan layout menggunakan HTML5 dan CSS3. Oke, di sini ya. Di sini sudah ada tampilan layout ya yang sudah saya desain sesimpel mungkin. Dan terdiri dari ya class container ya sebagai pembungkus layout ya. Kemudian ada tag header ya. Tag header ini ya, ini kita beri kelas CSS dengan nama header. Kemudian ada tag nav, navigasi atau menu di sini. Kita beri kelas dengan nama nav CSS-nya. Kemudian di sini adalah sidebar ya. Kemudian di sini section, kelasnya konten ya. Kemudian di sini tag footer. Oke, bagi teman-teman yang mungkin ingin ya, selain melihat video ini ingin melihat referensi tulisannya, bisa langsung menuju ke website saya ya, centerweb.com. Oke, klik menu panduan dasar, klik membuat website pemula ya. Kita sekarang ada pada bagian 2 ya, nomor 2, membuat layout website dengan CSS dan HTML5. Nah, oke, bagi teman-teman yang mungkin ingin mengcopy paste ya, atau ingin langsung mengunjungi websitenya, silahkan klik link yang sudah saya sediakan nanti di deskripsi video ini ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke tahap pembuatan layout ya. Nah, di sini sudah dijelaskan elemen HTML5 dalam pembuatan layout. Di sini ada header ya. Ini mungkin teman-teman bisa langsung membaca ya. Bisa langsung dibaca, kita singkat-singkat saja. Kemudian ada nav untuk navigasi. Kemudian ada section. Kemudian di sini ada artikel ya. Kemudian di sini ada tag acid ya, aside. Ini untuk penggunaan sidebar ya. Kemudian ada footer. Nah, oke, langsung saja ke project kita pada sesi kali ini ya. Di sini kita menggunakan, oke, ini gambarnya saya close saja. Kita buka text editor kita. Oke ya, ini saya close, masih kosong ya. Kita buka text editor kita, dan kemudian pada sesi kedua ini ya, pada sesi kedua ini kita akan membuat file dengan ekstensi PHP ya. Jadi sudah tidak HTML lagi. Sekarang kita akan lanjut ke inti dari pembuatan website dinamis dengan PHP. Oke, jadi sebelum kita mengaktifkan membuat file PHP ya, jadi kita harus mengaktifkan web server kita ya, web server komputer kita yang ada di lokal sini ya. Nah, ini adapun apa itu web server, ini sudah saya bahas pada video sebelumnya. Oke, jangan lupa teman-teman ya, klik start pada Apache dan MySQL sehingga berbentuk seperti ini ya. Terdapat warna hijau dan ada tulisan running ya, berjalan, Apache dan MySQL. Jika sudah ya, kita close saja ya. Kita close, ini akan tersimpan di sini ya, di belakang layar. Kemudian kita bisa menjalankan kode PHP kita ya. Jadi web server ini digunakan untuk menjalankan kode PHP kita. Adapun caranya ya,
Caranya kita tinggal mengetikkan localhost ya. Localhost. Nah, ini web server kita ya. Web server kita sudah aktif ya. Oke. Kita kembali lagi ke kode yang akan kita buat untuk pembuatan layout ya. Nah, kodenya ya. Jadi web layout yang akan kita gunakan, yang akan kita buat berbentuk seperti ini ya. Ini simple, tapi ini merupakan dasar dalam pembuatan website nanti ya. Jadi sengaja kita bikin simple agar apa? Agar mudah untuk dipahami ya. Agar mudah untuk dipahami dalam proses belajar pembuatan website untuk pemula. Jadi kita yang simple saja dulu. Oke, lanjut saja langsung. Ini adalah file index.php ya. Di sini kita bisa copy paste dengan script yang sudah ada di sini ya. Klik kanan copy ya. Kita buka text editor kita ya. Nah, sebelumnya kita harus membuat folder terlebih dahulu ya. Membuat folder terlebih dahulu, klik file, pilih open folder ya. Oke, di sini kita arahkan ke exam ya, web server kita. Nah, ini sesuai dengan instalasi web server teman-teman. Ya, kalau saya di sini ada di local disk C, kemudian di sini ada exam ya. Nah, pilih folder bernama htdocs. Ya. Nah, di sini ya, di sini tempat kita untuk membuat folder website kita ya. Oke, kita bisa ketikkan new folder, kita bikin folder baru dengan nama ya. Oke. Kita ketikkan web saya. Oke. Di sini kita buat folder dengan nama web saya. Nah, kemudian kita buat folder lagi ya. Kita buat folder lagi. Ini karena sesi kedua, kita bikin di sini sesi 2 ya. Sesi 2. Kita double klik masuk ke folder sesi 2, kemudian kita select folder ya. Nah. Oke, di sini sudah ada folder sesi 2 ya. Namun filenya itu belum ada ya. Filenya belum ada. Di sini kita bikin file dengan nama index.php. Nah, kemudian pada file index.php ini ya, kita copy script index.php ini ya. Klik kanan copy. Di sini tinggal kita paste. Oke? Ya. Nah, di sini ya, saya tidak menganjurkan untuk copy paste ya. Bagi teman-teman pemula itu sangat dianjurkan untuk mengetik script ini ya secara manual. Oke, bagi teman-teman yang dalam masih tahap pemula, saya sarankan untuk mengetikkan baris demi baris kode sampai selesai. Jadi jangan gunakan copy paste. Kenapa? Jika kita menggunakan copy paste, otomatis teman-teman tidak akan bisa mengingat atau tidak akan bisa memahami cara penulisan kodenya. Ya. Jadi saya tidak menyarankan untuk copy paste seperti saya, tapi saya sarankan untuk mengetik manual dengan cara apa? Dengan cara boleh di copy paste, kemudian cetak di Word ya. Cetak di Microsoft Word, kemudian di print. Nah, kemudian baru enak kita mengetikkan kode-kodenya. Ya, kita ketikkan kodenya secara manual. Kenapa di sini saya copy paste? Ya, di sini saya copy paste untuk mempersingkat waktu ya, dan untuk lebih cepat dalam memahami kodenya. Jadi saya fokus ke penjelasan codingnya. Oke. Nah, sampai di sini ya.
Sampai di sini kita sudah paste, kemudian kita klik save. Oke, filenya sudah save. Kemudian kita bisa buka aplikasi website kita, ya. Kita bisa buka di localhost, ya. Caranya gimana? Kita klik tab baru saja, localhost, ya. Ketikkan di sini localhost, ya. Nah, kemudian ketikkan folder, nama folder yang sudah kita buat di htdocs tadi, ya. Localdisk C, exam, htdocs, ya. Kita bikin tadi dengan nama web saya, ya, ini ya. Jadi kita ketikkan localhost web saya, ya. Kita klik enter. Kemudian di sini ada folder sesi 2 sesuai dengan folder yang sudah kita buat ini, ya. Nah, di sini ada file index. Oke, kita ketikkan sesi 2, ini dia, ya. Nah, ini alamat dari website kita di lokal, ya. Jadi ini harus dipahami. Localhost ada di exam, kemudian kita bikin folder web saya, kemudian di dalam folder web saya kita bikin folder lagi bernama sesi 2. Nah, ini akan otomatis tampil file index.php yang sudah kita bikin tadi, ya. Ini belum ada tampilannya, ya. Jadi belum ada tampilannya karena apa? Karena di sini kita membuat layoutnya dengan menggunakan CSS, ya. Di sini ada link rel style sheet, ya. Tipenya text CSS. Kemudian di sini ref untuk pemanggilan file bernama style.css. Nah, ini adalah coding CSS yang kita panggil di sini, ya. Nah, di sini belum ada coding CSS-nya, jadi kita harus membuatnya sesuai dengan pemanggilan namanya. Namanya harus sama. Nah, ini perhatikan penamaannya ini harus sama, ya. Jadi di sesi 2 ini kita klik new file, ya. Nah, ini foldernya, ya. Exam sesi 2 kita klik namanya style.css. Style.css. Klik enter. Nah, ini masih kosong. Untuk scriptnya, ya. Scriptnya kembali ke website saya, ya. Di sini kita bisa klik copy, ya. Kita copy scriptnya. Klik kanan, copy. Kita paste langsung di sini. Tunggu sebentar. Paste. Nah, ini scriptnya. Kemudian kita save, ya. Ini tanda belum tersave. Jadi kita save file, save all, ya. Kita ketik save all saja supaya semua tersimpan. Oke, file CSS-nya sudah ada, ya. Link href. Di sini ada folder, ada file CSS dan sudah kita buat di sini. Kemudian kita bisa kembali ke website kita. Nah, ini website kita. Alamatnya localhost web saya sesi 2. Kita klik refresh untuk melihat hasilnya. Oke, ya. Oke, sudah ada di sini. Oke, teman-teman. Di sini saya akan mencoba untuk menjabarkan atau menjelaskan bagaimana cara kita membuat layout dengan HTML5 dan CSS3. Oke, di sini terlebih dahulu saya hapus scriptnya, ya, di antara tag body. Jadi ini sudah kosong, ya. File save. Oke, kita lihat websitenya, kita refresh. Oke, di sini sudah kosong, ya. Sudah kosong. Nah, hal yang pertama, ya, di sini kita menggunakan external CSS, ya. Artinya apa? Artinya file CSS itu berada sendiri. Jadi kita perlu memanggilnya, ya, dengan memanggil file CSS dengan script seperti ini. Nah, ini pemanggilannya, scriptnya terletak di antara kode head di HTML, ya. Ini kan struktur dasar kode HTML, ya. Nah, untuk memanggil kode CSS kita membutuhkan
link ya, membutuhkan kode untuk memanggilnya ya. Adapun kodenya itu terletak ya, saya ulangi, terletak di antara tag head ya, di antara penutup tag head ya. Jadi kita letakkan di sini. Kodenya apa? Scriptnya bisa kita ketikkan ya. Di sini saya coba jabarkan ya. Link ya, rel ya, sama dengan, kemudian kita isi di sini style sheet. Nah, kita tipe sama dengan tipenya teks garis miring CSS. Kemudian ref ya. Ref ini adalah nama filenya ya. Nama filenya ini sangat penting karena kalau salah dalam penulisan maka tidak akan terpanggil ya. Nama filenya ya, saya ulangi, nama file yang harus kita isi di sini ialah nama file ini ya, terletak dalam folder yang sama. Jadi kita langsung tulis nama filenya ya, style.css, style.css, tutup ya. Jadi teman-teman, ini adalah script yang digunakan untuk memanggil file CSS kita ya. Nah, itu yang pertama, itu adalah hal yang pertama yang harus dipahami ya. Nah, kemudian pada layoutnya ya, layout website itu kan terletak di antara tag body ya. Jadi sebuah website itu layoutnya terletak di antara tag body ya, di sini ya. Nah, sebelumnya ya, pada artikel saya di sini sudah ada tampilan layoutnya ya, yang terdiri dari class container dari tag div, kemudian ada header ya, kemudian ada navigasi, ada asset di sidebar-nya, kemudian untuk kontennya di sini pakai section, kelasnya kelas konten. Nah, ini adalah file CSS ya. Setiap kelas yang dipanggil ini adalah kelas CSS ya. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian yang terakhir adalah footer, tag footer, ada kelas footer. Nah, di sini ya, pada tagnya ya, sebelumnya ini kita save dulu ya, file save. Kemudian kita buka lagi, masih kosong ya, masih kosong. Kenapa? Karena di tag body ini belum kita isikan tampilannya ya. Jadi kita isikan dulu tampilannya. Apa itu tampilannya tadi? Ada dibungkus dengan div ini ya, class container ya. Di atas ini ada class container ya, div class ya. Ini div ini tag HTML, kemudian class ini adalah atribut untuk memanggil CSS-nya ya, CSS-nya ya. Kelasnya apa tadi? Container ya, container ya. Klik ya, kemudian kita enter, kita tutup tag div-nya. Nah, ini ya. Nah, ini adalah pembuka div dan kemudian ini adalah penutupnya. Kemudian kita berikan kelas atribut kelas container. Nah, container ini apa? Container ini adalah kelas yang terletak pada file CSS ya. Kita buka file CSS. Nah, di sini ada titik container. Nah, titik container ini pada file CSS merupakan ya, kelas yang nanti kita panggil di HTML ya, ini dengan atribut kelas ya. Jadi titik itu kelas ya. Titik itu dipanggil dengan atribut kelas di HTML. Ini namanya container, adalah kelas container ini. Isinya apa pada file CSS? Di sini kita memberikan max width. Max width itu adalah maksimal lebar ya. Maksimal lebar kontainer website kita. Di sini kita berikan ya, di sini saya berikan 1023 pixel. Kemudian margin auto ya. Oke. Di sini sudah ada pembungkusnya.
kelas container. Nah, ini ya, kelas container. Kemudian di dalam kelas container itu adalah tag header ya. Jadi kita bikin di dalam sini ya. Di dalamnya lagi kita header. Nah, header ini adalah elemen dari HTML5 ya. Beda HTML di bawahnya itu semua menggunakan tag div ya. Jadi untuk HTML5, khusus untuk HTML5 itu sudah ada elemennya ya. Jadi sangat disarankan ini elemen header tetap kita pakai, kita gunakan ya. Kita gunakan elemen header, kemudian kita berikan kelas. Nah, header. Kelas header ya. Tutup. Nah, kemudian kita isilah di sini ya. Kita isi ini header misalnya ya. Header. Kita tutup tagnya. Header. Oke ya. Di sini header. Nah, kelas ini seperti yang saya sudah bilang tadi, ini adalah kelas yang terletak pada file CSS yang kita panggil di sini ya. Kita bisa buka. Di sini ada titik header. Ini adalah kelas header. Di sini kita berikan backgroundnya warnanya ini ya. Warnanya ini dalam bentuk hexa ya. Bisa dipilih di sini. Ataupun bagaimana cara pemberian warna itu. Nah, ini sangat gampang. Bisa diisi dengan green ya. Atau kode hexanya itu bisa dicari di internet. Ini sangat gampang. Atau di aplikasi ini juga nggak masalah ya. Kita klik aja langsung di sini. Ini langsung muncul ya. Kemudian padding isi 10 pixel ya. Di sini saya berikan 10 pixel. Kemudian ada min height. Jadi minimal tingginya itu saya berikan 100 pixel. Kemudian saya berikan di sini teks align. Ini untuk perataan tulisan ya. Saya kasih center. Oke ya. Ini sudah ada tag header kelas container ya, sudah ada. Kemudian di dalam kelas container ada header. Kita save dulu. File save. Kemudian kita buka. Kita refresh. Oke, sudah jadi ya. Oke, sudah jadi headernya. Nah, langkah selanjutnya setelah header, kita membuat navigasi ya. Navigasi atau menu sebuah website ini ya. Kita gunakan elemen atau tag nav pada HTML5. Kemudian kelasnya kita bikin kelas CSS-nya nav ya. Oke, di sini. Ini ya, jangan salah ya. Ini tag div container pasangan ini. Jadi menu navigasi itu ada di dalam container ya. Jadi kita enter di sini ya. Nah, jangan salah ya. Ini tag div. Jadi isi dalamnya header ya. Header. Kemudian ada navigasi, ada asset atau sidebar, konten, footer itu terletak di antara tag container ya. Seperti halnya ini. Dia sebagai pembungkus luarnya. Jangan salah ya. Oke, kita lanjut di sini. Yang kita berikan adalah tag nav ya. Kita ketikkan di sini nav kelas. Nah, kelas ini apa? Sama. Kelas ini adalah pemanggilan kelas pada file CSS. Nav ini dia. Jadi nav tag HTML kita berikan atribut kelas ya. Kemudian kita isi nav sesuai dengan file CSS di sini ya. Isinya apa? Background, padding, color, text, align. Ini ya. Untuk file CSS ini detailnya itu mungkin Anda ya itu sering-sering searching di internet. Supaya apa? Supaya lebih berkembang dan lebih memahami. Oke? Nah, tag nav tutup ya. Kemudian di sini saya tutup navnya. Oke, sebagai sampel di sini akan saya isi ini menu ya. Saya klik file, klik save, kita bisa buka kembali. Ya. Oke, ini menu ya, sudah tampil. Oke ya, sudah tampil. Oke, lanjut lagi ya. Navigasi sudah. Untuk menunya kita jangan buat dulu ya.
Jangan buat dulu. Jadi kita fokus ke layoutnya dulu. Fokus ke layoutnya dulu. Hal langkah selanjutnya itu kita bikin sidebar. Sidebar ini menggunakan tag ACID ya, ACID. Oke. Di sini lanjut lagi ACID ya. Pakai kelas apa? Kelasnya sama ya, ACID, sesuai dengan file CSS-nya. Ya, sini ya. Kelas ACID ya. Nah, di sini sama dengan kita berikan kelas dengan nama ACID. Nah, kita tutup. Kemudian kita isi sebagai tanda ini sidebar. Ya, kita tutup tag ACID-nya ya. Jangan lupa ditutup. Oke. Kita bisa file, kita save, kemudian kita buka kembali layoutnya. Oke ya. Ini adalah sidebar-nya, sudah jadi ya. Lanjut lagi ke bagian section, ke bagian konten dengan tag HTML section dan kelas CSS konten yang kita panggil. Oke, lanjut di bawahnya section ya. Kelasnya apa? Kelasnya bukan section ya, tapi kelasnya itu konten ya. Di sini saya berikan nama konten pembeda ya. Bisa gunakan nama lain, bisa, tetap bisa. Yang terpenting adalah kelas ini pemanggilannya sama di sini ya. Jadi tidak boleh beda. Jadi kalau kelasnya kita buat di file CSS konten, jadi di sini juga harus kita panggil kelasnya konten. Konten ya. Ini konten. Tutup tagnya section. Nah, untuk tag section ini sebenarnya bisa diganti dengan tag div. Itu nggak masalah. Tag div berarti ini div ya. Nggak masalah. Ya. Kita gunakan section dulu ya. Kita save dulu untuk melihat hasilnya lagi. File save. Kita klik. Nah, ini konten sudah ada ya. Nah, bisa nggak dengan tag div? Bisa ya. Kita buat di sini. Kita gunakan tag div ya. File save. Kita lihat hasilnya juga sama. Jadi section itu bisa digantikan dengan tag konten. Khusus untuk header navigasi sidebar ini sudah ada tagnya ya. Ini jangan gunakan tag div lagi, tapi kita gunakan tag HTML5 header nav ACID ya. Untuk konten ini bisa kita gunakan section atau div. Oke, lanjut lagi. Kita sudah selesai header, menu, sidebar, konten. Yang terakhir adalah footer ya. Tagnya apa? Footer class. Kelasnya sesuaikan dengan file di CSS. Nah, di sini kita gunakan kelas footer namanya. Jadi kita panggil di sini kelas footer ya. Ini footer. Oke, kalau sudah klik file, klik save, kita lihat hasilnya. Oke, kenapa tampilannya seperti ini? Ini terjadi karena elemennya masih menyatu. Jadi di sini ya, pada kode kita CSS kita ini sudah saya berikan kelas clear ya, dengan isiannya clear both ya. Jadi kita panggilnya di sini ya. Ya, karena footer itu menyatu ya, menyatu warnanya ke atas ya. Konten ini menyatu ke bawah ini kan. Warnanya sama, tidak sesuai dengan layout kita ini ya. Tidak sesuai ya, menyatu udah ya. Jadi kita gunakan clear both dengan kita panggil di sini ya. Div, kita gunakan tag div. Kelas ya. Kelasnya apa tadi? Clear ya. Clear ya.
tutup, langsung kita tutup tagnya, tag div. File save, kita lihat hasilnya. Oke ya, ini sudah jadi website kita. Nah, langkah selanjutnya setelah tampilan ini selesai ya, kita akan membahas menu ya. Kita akan membuat menu ya. Di sini menunya ya. Menu kan di sini. Ini menu. Jadi tag menu itu terletak di antara kode menu itu ya, terletak di antara tag nav ya. Jadi kita bisa enter ya. Kita enterkan ini ya. Nah, ini ya. Pembuka, penutup, jadi di antara tag ini. Jadi kita enter ya. Tag menunya berada di sini ya. Oke, mulailah kita mengisikan menu ya. Untuk membuat link ya, menu itu kan link. Itu tag HTML yang digunakan ahref ya. Ahref sama dengan alamatnya ya. Alamatnya kita misalnya kita isi di sini home ya. Home. Nah, ini tampilannya home. Oke, kita tutup. Oke ya, ini link home ya, link home. Ini penamaannya, sementara ini tujuannya ya, tujuannya. Kita klik file save, coba kita lihat kembali file save. Nah, ini sudah ada ya, ini sudah ada. Jadi ini menunya kita hapus saja. Nah, ini ya, ini menunya kita hapus saja. Oke ya. Jadi setelah tag home ini selesai kita bikin, ini apa? Selesai kita bikin, lanjut untuk mengetik menu-menu selanjutnya sesuai yang ada pada contoh script ya. Jadi untuk mempersingkat waktu ya, jadi menu-menu yang lainnya ini saya copy paste saja ya. Saya copy, Anda mungkin boleh diketik manual ya, agar lebih lancar. Ya. Nah, ini kita file, kita save, kita lihat hasilnya pada layout kita. Oke, sudah jadi menunya sesuai dengan tampilan. Nah, ini dia ya, sudah. Nah, untuk menu ini ya, saya tekankan lagi, menu ini sudah kita berikan kelas CSS ya. Sudah kita berikan kelas CSS dengan tag nav, kelas nav ya, kelas nav. Kita buka file style-nya. Di sini ada kelas nav style untuk membuat tampilan menunya agar lebih cantik. Jadi kalau kita hapus ini ya, saya cut dulu. Saya klik file, save all ya. Tampilan menunya ini kita refresh. Nah, ini kita refresh, maka tampilannya hanya seperti ini ya, karena tidak ada style CSS-nya. Nah, itu ya maksudnya, karena ini style CSS-nya sudah kita hapus tadi. Jadi kita kembalikan, Ctrl Z, file save. Jadi karena sudah diberikan CSS, stylenya itu berubah ya. Nah, ini dia. Oke, saya pikir cukup mudah dalam pembuatan layout ini, dan mungkin jika ada pertanyaan bisa ketik di kolom komentar. Kemudian langkah selanjutnya itu kemarin pada sesi pertama. Nah, ini saya close saja. Sesi pertama itu kita membuat file ini ya. Ini file kita ya. Jadi gambar ini, tulisan ini ya, nanti akan coba kita masukkan ke dalam layout kita ya, sesuai dengan layout yang di sini ya, sesuai layout yang di sini. Nah, di sini kan ada tampilan, separuh tampilan dari session pertama kita. Oke, terlebih dahulu ya, folder-folder berantakan kemarin kan kita save di desktop ya. Ada 4 buah file, ada file index, kontak,
profil dan logo. Terlebih dahulu ini kita select, kita cut aja. Tunggu dulu. Cut aja. Ini kita pindahkan ya di folder. Ya, ini kan sesi 2. htdocs web saya. Ini kan sesi 2. Jadi di bagian web saya ini kita bikin folder dulu. Sesi 1 berarti ya. Jadi supaya lebih teratur ya file kita. Sesi 1. Nah, perbedaannya ya, saya tekankan lagi, untuk file HTML ini bisa diletakkan di mana-mana saja. Dia tetap berjalan selagi browser kita masih ada. Tapi untuk file PHP ya, ini indeks PHP, ekstensinya PHP itu tidak bisa dijalankan tanpa web server exam seperti exam. Jadi web server itu harus diinstal terlebih dahulu, baru file ekstensi PHP itu bisa dijalankan. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, kemudian ini layout yang kita bikin ini di bagian konten ini belum sama seperti yang di sini ya. Ini adalah bagian script yang ada di sesi pertama kita akan kita masukkan ke layout kita. Jadi ya, langkah yang harus dilakukan, ini kan filenya ada file logo. File logo ini harus kita copy. Harus kita copy satu folder di sesi 2 ini. Karena kan gambarnya itu nanti akan kita masukkan di sini. Jadi gambarnya kita masukkan di sini ya. Nah, untuk biar agar lebih rapi lagi, bisa kita tambahkan folder image ya. Nah, image, huruf kecil aja. Jadi logo ini kita masukkan ke sini ya, di dalam image. Nah, jadi khusus untuk gambar-gambar website itu letaknya di folder image. Nah, kemudian kita akan menginsertkan tulisan ya. Tulisan ini ya, ini adalah website pertama saya. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita klik lagi ke website saya, season 1. Kita klik index, kita buka menggunakan text editor ya. Untuk lebih gampang pakai Notepad juga bisa. Atau yang lebih mudahnya lagi pakai Notepad++, ini lebih bagus tulisannya, lebih terstruktur ya. Kita buka kodenya. Ini kan bagian kode kita ya. Ini yang mau kita ambil. Ini adalah website pertama saya. Jadi kita copy ya. Ini adalah gambarnya IMG SRC. Jadi ini kita copy dari sini sampai ke sini. Kita copy, kita buka text editor kita pada indeks PHP ini ya. Nah, kita kan ingin mengisikan di bagian konten ya. Ini konten ini ya yang ingin kita isikan. Jadi ini konten. Nah, ini dia. Ini konten kita hapus. Jadi tulisan konten itu terletak di antara tag div konten. Nah, di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah. Nah, jadi tidak boleh salah ya. Kalau salah nanti berantakan. Kita paste saja. Ini ya kodenya. Kita masukkan ke dalam tab, pakai tab. Nah, ini adalah website pertama saya. Sudah kita tuliskan. Jangan lupa di save, file save. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke, di sini gambarnya belum muncul. Ada apa yang salah? Karena gambar itu tadi ya, IMG SRC. Ini kan logo. Tadi sudah kita berikan folder image. Jadi logo itu ada di dalam folder image ya. Ini dia ya. Logo di dalam folder image. Ada ini folder image ya, logo. Jadi jikalau gambar ada di dalam folder, kita link SRC-nya ini ya, untuk memanggilnya ini juga harus kita perbarui ya. Ada di folder image slash ya. Ini ya. Jadi file save ya. Kita refresh. Oke, sudah tampil. Oke teman-teman, saya rasa tutorial dalam pembuatan layout dengan HTML5 dan CSS3 ini sudah selesai ya.
mungkin teman-teman bisa pelajari kodenya lebih lanjut lagi, bisa praktik di rumah, dan nantikan tutorial selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa klik notifikasi, tekan tombol subscribe agar channel ini lebih berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.